Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumah mula aku mau merayakan Paskah. Siapakah si Anu? Ini apa ini bu, kitab kayak gini? Itu masuk Paulus bukan berarti batal, bukan dibatalkan. Ya, arti Terus? Paulus di situ apa ya? Dalam hal batal itu maksudnya saya lupa. PR saya nih Pak. Waduh. Yang Paulus bilang bukan batal. Ya, nggak usah dipaksa, nggak, kalau nggak jawab sekarang. Perpuluhan itu untuk khusus suku Lewi. Ngapain pendeta ikut-ikutan tarik juga perpuluhan? Kalau urusan duit, meskipun perjanjian lama tetap berlaku sampai sekarang ya. Urusan duit perjanjian lama masih berlaku kalau urusan duit. Tapi kalau urusan sakit kayak sunat ya, udah dibatalkan. Nah, udah dibatalkan, nggak dikerjakan. Jadi Tuhannya kalau Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub nggak pernah akan jadi manusia. Oh, Iya, di Yesaya 46 nomor 5, hendak dengan apa engkau menyamakan aku sehingga kami sama. Terus Betul, kata betul. Tuhannya Abraham, ya, di Bilangan 23 nomor 19, Allah bukan manusia dan bukan Betul, anak betul. manusia. betul Pak Ustadz, betul. Ya, dia tidak Saya akan jadi jelaskan ya. manusia. Nggak akan jadi manusia. Oke. Iya. Oke, saya jelaskan. Ada yang janggal ya, saya jelaskan. Nah, itu yang saya maksud tadi, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Bapa di surga. Bapa di surga pada mulanya adalah firman. Ya kan? Loh. Firman itu bersama-sama dengan Bapa. Firman yang diucapkan, anakku engkau hari ini kuperanakkan. Yang kedua, inilah anak yang kukasihi. Itulah firman itu menjelma jadi anak. Bu, Anak itu nggak nyambung ke situ, Bu. Harus Pak Ustaz pisahkan dulu. Kenapa? Oke, Pak. Kenapa Oke, Pak. sekarang? Harus di Hah? Aduh. Ya, kadusnya kita Jadi- biar aja deh. Biar aja deh. Enggak, itu Bu, ada ulama datang ke kampung saya. Udah ada teman nyambut gitu. Udah disuruh teman-teman. baik. Ada di tempat saya. Oke, Pak Ustaz. Bu, Kita Bu, lanjut. nggak nyambung kalau ibu katakan bahwa firman jadi manusia itu Tuhannya Abraham. Nggak nyambung. Udah dibilang, ya, Tuhannya Abraham, Tuhannya Musa itu tidak akan pernah jadi manusia. Tuh, ya benar. Andaikan Abraham bangkit, dia tidak tahu siapa Yesus. Tidak tahu Tuhan, tidak tahu. Coba Tidak tahu. buktikan sama saya. Ada nggak di zaman Abraham atau di zaman Musa, ya, di zaman Saya gambar Abraham aja, atau ya. di zaman Musa, mereka menyembah roh? Coba. Oh, udah aman ya yang di YouTube ya? Udah aman ya? Saya gambar ya. Menggambar, iya. Aduh. Nih, saya gambar. Bapak memperanakkan Yesus. Bapak langsung ke sini. Ini nggak kenal ini. Ter.
Gini, Hmm? dia Bapa Yahweh, YHWH atau Elohim. Dia memperanakkan firman melalui firman. Inilah anak yang kukasihi, lahirlah dia anak melalui kata-kata. Yaitu dia anak, yaitu Yesus. Itu Tuhan- ini belum Tu- terjadi, sudah ada ini. Tuhan beranak kayak gitu. Ini belum terjadi. Ini terjadi kan sejak Maria. Belum, Apa tuh? udah ini duluan. Ini baru ini. Tuhan beranak gitu ceritanya. Bapa memperanakkan anak melalui firman. Jadi Tuhan beranak. Bukan beranak. Melalui, coba ini. Aduh, Tuhan beranak teman-teman. Kayak gimana nih bodrek ini? Oke. Ini Pak Ustadz. Biar paham ya. Adam ditempah kan dari tanah liat. Apa benar? terus? Betul? Terus? Diciptakan dari, ini bukan diperanakkan kan? Bukan. Diciptakan dari tanah liat. Manusia, Adam. Ini dari tulang rusuk. Apakah ini dilahirkan? Ah, diciptakan Apakah juga. ini dilahirkan? Tidak kan? Diciptakan. Dari tulang rusuk. Sepakat ya? Sepakat. Sepakat. Ini diperanakkan melalui firman. Kata-kata. Anakku engkau hari Kok ini disamain akan dengan tertulis. Tuhan jadinya? Aduh, itulah nggak ngerti. Sudah dibilang Bu, Tuhannya Yahudi, Tuhannya Abraham tidak menjadi manusia, dia tidak sama dengan apapun. Ya Jadi saya ini- 46 nomor 5 Tuhan itu tidak beranak. Memang tidak beranak. Ya iya, enggak. Artinya apa? Tuhan ibu dengan Tuhannya Abraham beda. Pak Ustadz, kalau dikatakan tertulis anakku engkau hari ini peranakkan. Peranakkan apakah harus dari rahim? Lah, terus Dari perkataan. dari perkataan beranaknya. Pak Ustadz, gini, Pak Ustadz. Tahu anak kunci? Anak kunci terus? Anak kunci kan ada anaknya, anak kunci kan? Bapaknya siapa? Nggak ada Bapaknya bapak kunci kunci. siapa? Nggak ada bapak kunci. Ada bapaknya kunci. Nggak ada. Kok dibilang anak kunci? Iya Ini kan? ini anak kunci nih, anak kunci. Bapaknya mana? Dilahirkan? Nggak ada bapak kunci, nggak ada. Ya sudah. Loh, Sama seperti itu. Ya. oke. Paham ya? Ada anak kunci, agar kuncinya bisa terbuka, ada yang menguasai. Iya, bapaknya itu nggak ada. Aduh, nggak masuk Anak analoginya itu anak jalanan, anak aspal, anak tangga itu nggak nyambung. Bapaknya mana? Nggak nyambung. Anak jalanan, anak tangga, anak aspal, anak kunci nggak nyambung ke situ. Nah, semua dunia Kristen mengakui Bapak itu memperanakkan anak melalui firman. Iya, berarti Firman Tuhan itu beranak menjelma gitu. menjadi anak. Tuhan beranak dengan Kalau perkataannya. Kalau di dalam hal itu kita nggak sinkron, kita berbeda, beda kapal. Nggak usah dibahas. Oke, bos. Kayak gini, Tuhannya Abraham tidak pernah jadi manusia. Dia tidak akan jadi manusia dan tidak akan menjelma. Iya gitu loh. Kok tiba-tiba Anda mengatakan Tuhan Anda menjelma Ini jadi manusia fakta. sama dengan Tuhan Abraham? Dunia mengakui. Nih ya, Aduh. kalau firman itu menjelma, ya itu dia anak. Iya, Tuhannya Yang Yahudi bukan Tuhan Abraham, Yang Tuhan dulu- Musa bukan kayak gitu. Udah berarti Pak Ustadz masih lebih pintar orang-orang diinspirasi tentang Alkitab, termasuk Papi Gembala sama Pastor Loading. Mereka mengakui. Iya. Kenapa? Ya sudah, Pak Ustadz udah ketinggalan. Apa yang diakui? Apa yang diakui? Mereka mengakui bahwa Bapak itu memperanakkan Yesus. Tuh anak Bapak memperanakkan, Tuhan beranak gitu. melalui firman. Nah, aku bilang anak kunci kok nggak ada bapaknya. Si Hawa dari mana lahir? Aduh, ya Tuhan itu Bu ya kagak perlu beranak. Apa Tuhan beranak? Pak,
Makanya itu dulu Aduh. mengerti, baru nyambung, selanjutnya baru nyambung. Gini Dulu. eksistensinya aja dulu, kejauhan ke Tuhan beranak itu. Apakah yang Anda sembah ini Tuhannya sama dengan Ibrahim, Musa dan Adam? Karena Tuhannya Nabi Ibrahim itu tidak dapat dilihat dan tidak akan jadi manusia. Tuhannya Musa tidak akan jadi manusia. Tuhannya Yesaya tidak akan jadi manusia. Nggak ada yang sama. Jadi di Alkitab tertulis anak Yesus diberi kuasa di bumi dan di sorga. Percaya nggak Pak Ustadz? Anak Yesus diberi kuasa di bumi dan di surga. Pada Iya. faktanya dia berkata di Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Iya, tapi diberi kuasa. Tapi dia kata dia tidak dapat Ya, berbuat apa-apa sumbernya dari ada, dirinya. Sumbernya ada, tapi terbukti dia diberi kuasa. Berarti ada yang lebih Bisa kuat dari dia, Bu. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Aduh. Nabinya, Rasulnya, Pak Yusuf bisa dihidupkan kalau memang orang percaya. Bisa. Tidak melalui Aneh. doa-doa. Sekarang aku bertanya dulu Pak Ustadz. Saya Apa? bertanya. Katanya kalau didoa-doakan bisa selamat. Apa contoh nih? Saya meninggal, Karyana meninggal. Seluruh dunia mendoakan. Apakah saya selamat? Hah? Coba jawab. Seluruh Sela- dunia mendoakan saya. Ini contoh nih, saya orang baik. Saya orang baik. Saya mati, meninggal. Lalu seluruh dunia mendoakan Karyana. Apakah saya selamat? Loh, itu kan tergantung Adakah perbuatan keselamatan Anda itu? selamat atau tidaknya itu. Nah, jadi tidak kecuali saya. Kalau menurut iman Kristen, seluruh dunia mendoakan kita tidak selamat. Makanya kalau meninggal nggak usah didoakan. Didoakan saja. Namun untuk keselamatan tidak mempengaruhi. Kecuali di masa hidup saya dan saya berdoa kepada Tuhan, itulah keselamatan itu. Nah, kita ini kita mencari kebenaran dan untuk keselamatan. Apa yang kita bahas sekarang Pak Ustadz? Cuma mau bilang siapa Tuhanmu, siapa Tuhanmu. Oh, siapa yang mau menyelamatkan? Yang kita cari apa? Siapa yang mau menyelamatkan? Yang menyelamatkan itu Tuhan kami. Siapa? Yesus sudah Tuhan. Lah, gimana dia mau menyelamatkan? Mau menyelamatkan Anda? Menyelamatkan diri sendiri aja dia nggak bisa. Buktinya dia udah selamat. Aduh, menyelamatkan diri sendiri aja dia nggak bisa loh. Mau menyelamatkan Anda, mimpilah. Aduh. Sudah. Buktinya dia selamat. Sudah bangkit. Buktinya apa? Yang Waktu ketiga. dia ditangkap tentara Romawi, selamat nggak? Enggak, mati dia. Aduh, Itu mikir dulu, yang itu cerdas dulu ya, lah. sang gambar. Ini dulu. Jadi di sini Yesus, di sini anak, di sebelah kanan Bapak, duduk di sebelah kanan Bapak. Jadi Iya ini, itu, orang ini. Bu, di Bu, zaman ini maksud tidak saya mengenal, tidak paham mengenal. udah itu yang ibu gambar itu, tapi itu bukan konsep dari Tuhannya Abraham, Musa, bukan. Konsep Abraham, konsep Nabi Musa, Tuhan itu tidak dapat dilihat, tidak jadi manusia dan tidak akan pernah lemah. Enggak beranak dia, enggak. Oke, Oh. saya mau bertanya nih Pak Ustadz. Hmm. Saya mau bertanya, hukum Taurat diturunkan sama Musa sepakat. Sepakat. Hah. Kenapa hukum Taurat itu tidak dipakai ke umat Islam? Oh, kami make. Kenapa? Anda nggak tahu 10 hukum Taurat itu ada di Al-Quran kami? Di mana? Yeay. Apa coba Bagus sebutkan dong. Coba Bagus hukum dong. Taurat 10 hukum Taurat yang ibu tahu apa poinnya? Saya sebutkan ayat Qurannya. Ya, salah satunya ya hukum keempat Apa tahu? hari Sabat. Quran surah Al-Baqarah. Hari Sabat. Iya, Bukan hari Al-A'raf. Jumat. Iya. Bukan hari Minggu. Jadi Bani Israel itu dia menguduskan hari Sabat memang Ya. ada di Al-Quran Ya, hari kami. Sabat itu kenapa nggak menguduskan hari Sabat? Itu untuk Yahudi, untuk Bani Israel memang. Kuduskanlah hari Sabat. Iya, untuk Bani Israel ada di Al-Quran kami itu.
dikuduskan hari Sabat? Katanya mengikuti. Lah, tentang hari Sabat kan ada di Al-Quran kami. Sabat itu Sabtu. Iya. Ya, berhentilah hari Sabtu. Ah, Nggak boleh berbisnis. Nggak boleh bentar ya. mengerjakan apapun. Bentar nih saya tunjukkan Melanggar sama satu Anda. hukum, melanggar semuanya. Ada tertulis. Nih. Ya. Aduh. Nih. Nih, coba lihat. Dan sungguh kami telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Jadi tentang hari Sabat dijelaskan di Al-Quran itu. Ya, kuduskan. Ya, Gitu. kenapa nggak dikuduskan? Lah, Hari Sabat itu kan untuk Sabtu. Israel. Untuk Israel, Bani Israel, mereka mempunyai hari Sabat dan itu dijelaskan di Al-Quran kami. Lalu untuk selain Israel, untuk global, apa yang diperintahkan Allah? Yaitu hari Jumat, Quran surah Al-Jumu'ah gitu. Aduh. Nggak stabil ininya, koneksi ibunya kayaknya. Tadi nih Pak. Nah, macet kah dia? Teman-teman, macet kayaknya nih. Bu. Macet. Sungguh nekat. Macet. Nah, macet kah? Udah kedengaran nggak? Pak Ustadz, kita Udah harus kedengaran nggak? sering ini ya, diskusi ya. Kedengaran. Iya. Jadi Bu, di tempat kami ada hari Sabat dijelaskan untuk Bani Israel. Kami akui ya ada hari Sabat gitu. Iya. Nah, untuk global di luar Israel ya, di mana Allah perintahkan di hari Jumat, Quran surah Al-Jumu'ah. Apa bunyinya? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat itu sama dengan Sabtu. Kenapa di hari Ya, Jumat ini. dikuduskan? Nih, ya hari Sabat ada ya di dalam 10 hukum Taurat itu dan di dalam Quran ada. Kenapa kami jadi hari Jumat? Ya, karena kami bukan Bani Israel diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat. Quran surah Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu ya idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Tuh perintahnya. Quran surah Al-Jumu'ah, hai orang-orang beriman, apabila ya dipanggil untuk sholat Jumat, maka bersegeralah untuk ke masjid sholat Jumat, tinggalkan jual beli. Ada. Semuanya dulu di hari Jumat sering untuk persiapan Sabat. Akhirnya hari Jumat. Nah, jadi kalau untuk Bani Israel, hari Sabat kami tahu dan ada di Quran kami. Kalau tempat kami hari Jumat perintahnya gitu. Gak ada dibilang kuduskan hari Jumat, hari Sabat, Sabtu. Tapi perintah hari Jumat ada untuk kami gitu, bukan untuk Bani Israel. Bani Israel nggak diperintahkan hari Jumat juga, enggak. Gimana ditulis untuk Israel? Apa saja. Nah, yang kagak ada perintah itu Ibu hari Minggu. Mana coba Tuhan memerintahkan ibadahlah ke gereja hari Minggu? Mana? Kita ke hari Minggu, Bos. Hari Sabtu, Sabat. Hah? Gak ada hari Minggu. Enggak hari Minggu. Hari Minggu enggak, hari Sabtu. Saya Advent. Oh, Advent. Ibunya Advent. Ya pantas. Iya. Kalau Advent beda. Kalau Protestan sama Katolik Minggu, Bu. Kalau Advent ngomong dong Advent dari awal ah. Dasar. Jadi kalau aku nggak nyambung ya Pak Ustadz. Iya, makanya kalau saya tahu dari awal Advent jadi nyambung gitu. Kalau baru aja ngomong Advent sih ya. Jadi kayak gitu. Apalagi di 10 hukum Taurat itu apalagi poinnya? Saya suka gaya Pak Ustadz. Orangnya low, tidak menghujat. Saya suka. Coba. Oke. Apalagi? Jempol 2. Sekarang apa lagi di 10 hukum Taurat itu?
Ya, ada sedikit Pak yang selalu tadi ada perbincangan masalah itu. Eh, karena ada tertulis di Alkitab adalah lebih duluan seorang pesundal masuk ke dalam surga daripada orang yang mengaku-ngaku mengenal firman gitu. Sebenarnya itu maksudnya, tapi Nora tuh ya, saya nggak suka gaya si Nora tuh selalu bilang-bilang pesundal itu ngapain menghujat-hujat gitu. Padahal itu bukan itu maksudnya isi Alkitab itu. Bukan gini, dosa pesundal itu sama dengan dosa perampok kan, sama dengan dosa makan B2 sama makan ya dosa-dosa yang lain sama ya, apa bedanya dengan pesundal? Jadi itu maksud Tuhan, lebih duluan orang yang pesundal ini masuk surga daripada Anda yang munafik. Banyak pendeta-pendeta orang-orang munafik. Nah, di mulutnya berkata firman-firman, tapi orang pesundal itu yang tahu diri, dia orang berdosa, dia tahu diri, dia lebih duluan masuk surga. Itu maksud dari Alkitab itu. Jadi jangan dipelintir sama si Nora, sama si apa tuh, si Anipar itu. Bu, saya nggak mau nggak mau tahu dan nggak mau ambil urusan orang gitu. Yang kita diskusikan aja dari 10 hukum Taurat tadi, poinnya apa lagi? Kata saya kan ada tuh 10 hukum Taurat di Al-Quran saya. Di perjanjian baru Ya, ibu ada nggak? Ya, Di perjanjian baru ibu ada nggak? ada dong. Perjanjian baru. Tapi kan di situ aku datang bukan untuk menghapuskan, melainkan untuk menggenapi. Menggenapi, bukan membatalkan, oke? Okay? Ya. Tapi kenapa kata Paulus batal? Kenapa? Kata Paulus batal, kenapa? Oh, bukan itu maksudnya bukan batal. Bukan Loh. batal. Bukan. Coba buka ibu di 2 Efesus 15. Efesus 2 nomor 15. Terus? Bos. Itu maksud Paulus bukan berarti batal, bukan dibatalkan. Ya, arti Terus? Paulus di situ apa ya? Dalam hal batal itu maksudnya saya lupa. PR saya nih Pak. Waduh. Yang Paulus bilang batal. Ya, nggak usah dipaksa. Kalau nggak jawab sekarang. Bos, saya mau tanya, di Advent itu ada perpuluhan juga nggak? Ada apa? Ada perpuluhan juga nggak? Tunggu saya besarkan dulu. Saya volume agak berisik. Saya mau tanya Bu, di Advent itu ada perpuluhan juga nggak? Ada apa? Ada perpuluhan juga nggak? Perpuluhan. Ya. Ada. Oh, ada teman-teman. Oh, Advent ada perpuluhan. Justru Advent lebih konsisten karena itu kewajiban. Tapi kewajiban tidak dipaksakan. Kewajiban dari mana? Ya, artinya kita kesadaran sendiri dari penghasilan kita selama sebulan kita beri 10%. Waduh, Bu. Kayak gini, Bu. Ya. Perpuluhan itu hanya untuk suku Lewi. Ya. Kagak pernah Yesus mengajarkan kata Yesus bayarlah perpuluhan. Gak pernah. Perpuluhan itu untuk khusus suku Lewi. Ngapain pendeta ikut-ikutan tarik juga perpuluhan? Nggak nyambung kali. Benar. Zaman dahulu orang-orang Lewi itu nggak bekerja. Mereka hanya khusus pekerjaan di dalam peribadatan, ya kan? Nah, di zaman sekarang itu orang-orang yang tidak bekerja, dia hanya bekerja di dalam Tuhan, yaitu pendeta. Dia nggak boleh berbisnis, tapi pendeta sekarang banyak yang berbisnis. Ya kan, banyak justru lebih getol berbisnis daripada orang yang biasa. Nah, itu kan salah dia, urusan dia dengan Tuhan. Namun pekerjaan seorang pendeta itu tidak boleh berbisnis yang lain kecuali melayani. Dan itulah secara rohani dia orang Lewi, secara badani orang Lewi zaman dahulu.
Wah, kagak nyambung, Bu. Ih, Kagak ya nyambung begitu. dikait-kaitkan dia tidak kerja karena melayani Tuhan di gereja. Siapa suruh kan kayak gitu? Ya kan kita sepakati, jemaat yang menyepakati bahwa dia Iya. benar jadi pendeta. Sudah tahu kalau yang namanya perpuluhan itu untuk suku Lewi, bukan suku pendeta. Ah, kagak nyambung sama sekali. Gini Bu, masalahnya gini, ya perpuluhan yang di perjanjian lama masih berlaku, tapi Taurat kagak berlaku, sunat kagak berlaku. Yang di perjanjian lama yang berlaku itu cuma apa? Perpuluhan, cuma duit yang berlaku. Oh. Sunat Iya. itu boleh, kalau menurut kami boleh iya, boleh tidak. Itu untuk kesehatan, tapi bukan itu yang penting. Hatinya yang itu, yang utama gitu. Kalau urusan duit meskipun perjanjian lama tetap berlaku sampai sekarang ya. Urusan duit perjanjian lama masih berlaku kalau urusan duit. Tapi kalau urusan sakit kayak sunat ya udah dibatalkan. Nah, udah dibatalkan, nggak dikerjakan. Boleh. Kesehatan kami Advent disunat, bagus disunat, nggak masalah. Tapi bukan itu ukuran. Ya, itu nggak ukuran. Kalau seandainya dia nggak sunat, bukan berarti nggak selamat jiwanya. Kalau dia turut hukum Taurat, itu kan masalah kulit, ya kan? Masalah casing. Iya. Casing sih nggak. Tapi itu Gila, perjanjian casing. kekal Bu, perjanjian kekal Tuhan dengan Abraham dengan keturunannya. Kok tiba-tiba Paulus membatalkan? Di Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan dirinya, Kristus tidak berlaku lagi untuknya. Tapi tetap perpuluhan dijalankan ya. Aduh. Kan kayak gitu. Ketawa sendiri ibunya, teman-teman. Ngerasa dia ketawa sendiri. Terus kayak gimana? Ayo, ibu mau nanya apa lagi? Apa lagi? Kok malu? Lanjut, apa yang mau ditanya lagi? Ustaz? Aduh, Apa lagi mau apa? ditanya? Iya, apa teman-teman? Saya Apa yang pasti mau menjawab. ditanya lagi? Pasti Apa dijawab ditanya, saya katanya. pasti menjawab. Tadi PR tadi nanti dicariin lu ya. Ya. Efesus 2:15 Saya tadi, itu. kenapa Paulus membatalkan ya? Iya. Di Ya. mana emangnya tertulis kayak gitu? Kan kayak gitu ya, teman-teman. Bu, saya mau tanya Bu, kemarin tuh sempat viral saya mengangkat satu konten, satu tema dari kitab Anda gitu. Di Matius 26 nomor 18. Ya. Di situ siapa si Anu itu? Siapa? Si Anu itu siapa? Di Matius 26 itu. Baca dulu lah Pak Ustaz. Baca dulu ya. Iya, sabar ya Bu ya. Si Anu, iya. Ini aneh-aneh aja kitabnya ada si Anu ya. Ada banyak kitab ibu ini yang aneh-aneh. Bu, nih. Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah. Siapakah si Anu? Ini apa ini Bu, kitab kayak gini? Si Anu berarti seseorang lah Pak. Iya, namanya siapa? Kalau kayak gini Bu ya, kalau kayak gini ya, saya suruh Ibu Karyana
pergilah ke tengah kota kepada si Anu, serahkan remote saya kepada si Anu di tengah kota. Itu kan yang menerjemahkan itu Pak Ustadz. Iya, Yang kira-kira menerjemahkan remote saya ini nyampe nggak kepada orang yang saya maksud? seseorang. Ya iya, siapa seseorangnya itu yang saya tanya. Ya, dibaca dong perikopnya, pasti tahu. Nggak ada, sampai 100 kali saya baca itu perikop dah Bu, nggak ada. Ya, berapa tadi Matius? Matius 26:18. Coba Ibu baca dulu ya. Matius 26 ayat 18. Nanti kita cari perikopnya. Apa saya baca satu pasal saya tahu siapa. Oke, Iya, coba. Ya. Baca silakan ya. Siapakah si Anu? Habis ini Bu saya mau tanya juga sama Ibu, Tuhan COD ada juga ya. Tuhan sepaket COD Tuhan Ibu ya. Sabar dulu, baca dulu satu skop itu Bu ya. Habis ini saya mau tahu siapa si Anu itu jawabannya. Saya akan lampirkan pertanyaan lagi nanti habis ini ya. Satu lagi gitu tentang masalah apa? Tentang masalah Tuhan COD masalahnya ya. Baik. Kemana ya Pak Ustadz nih? Nah, siapa itu si Anu? Si Anu. Tiga pertanyaan tadi ya. Bentar dulu, satu-satu dulu. Tuh, si Anu itu siapa si Anu? Si Anu. Sekarang ya? Atau nanti Iya. kita ketemu lagi? Sekarang lah dijawab. Siapa itu si Anu? Saya banyak tulisan ini. Hah? Lagi banyak PR nih, Pak Ustadz nih. Walah. Pak Ustadz tadi undang saya. Itu. Ngapain mereka tuh? Pada makan. Aduh, makan apa? Babi? Enggak. Boy. Yang penting bukan makan orang Bu ya. Bentar dulu nih saya follow dulu Ibu Karyana ini. Soalnya lucu ini dia. Kita Muslim. Iya, soalnya lucu dia. Lucu, saya follow dulu Ibu Karyananya ini. Saya Karyana dapat teman baru selain Papi Gembala, dapat teman baru Pak Ustadz Yusuf yang ganteng dan baik hati. Oke? Aduh. Emangnya ini Ibu saya dapat teman baru. Ibu mau turun dulu gitu? Iya. Ntar kita sambung ya Bos. Baik. Ya. Oke ya. Oke Bu. Thank you. Sama-sama. Nggak bisa teman-teman ditanya si Anu siapa. Jadikan PR aja kata ibunya. Ada 2 tuh PR-nya ya. Aduh.